Misteri kesaktian tongkat komando milik Presiden Soekarno memang menjadi kisah yang menarik. Apakah itu sekedar mitos ataupun cerita nyata? Misteri kesaktian tongkat komando milik Bung Karno membuat banyak orang penasaran. Bahkan ketika Bung Karno berkunjung ke Kuba pada 13 Mei 1960, pemimpin revolusi Kuba Fidel Castro sampai menanyakan langsung soal kesaktian tongkat komando tersebut. Apakah tongkat milik Bung Karno ini sakti seperti tongkat kepala suku Indian? Ucap Fidel Castro dengan nada bercanda sambil memegang tongkat komando milik Bung Karno. Mungkin karena pertanyaan bernada bercanda, Bung Karno pun tidak memberikan jawaban yang pasti. Bung Karno hanya tertawa saja mendengar pertanyaan Fidel Castro yang kelak menjabat Presiden Kuba sejak 1976 sampai 2008. Dalam pertemuan bersejarah dan berkesan tersebut, kedua pemimpin karismatik tersebut saling bertukar hadiah. Bung Karno menghadiahi Fidel Castro sebilah keris dan peci, sedangkan Fidel Castro memberikan pet atau topi yang biasa dikenakan kepada Bung Karno. Pet ini saya pakai waktu saya serang Havana dan saya jatuhkan Batista, kata Castro mengenai pet hijaunya itu. Rasa penasaran akan kesaktian tongkat komando milik Bung Karno juga sempat diutarakan oleh Cindy Adams, penulis biografi Presiden Soekarno. Kala ini Bung Karno menegaskan bahwa tongkat komando miliknya tidak memiliki kesaktian apapun, daya sakti ataupun daya lindung. Itu hanya kayu biasa yang aku gunakan bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar, kata Bung Karno kepada Cindy Adams pada suatu saat di Istana Bogor. Cerita tentang kekuatan magis tongkat komando Bung Karno memang sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat dan menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang mempercayai tongkat komando tersebut menambah karisma Bung Karno dalam memimpin Indonesia. Keyakinan tersebut semakin kuat ketika Bung Karno lolos dari usaha pembunuhan ketika hendak ditembak dari jarak dekat saat sholat Idul Adha. Tembakan itu meleset dari ini yang menjadi heboh. Bagaimana bisa penembaknya adalah seorang jago perang terlatih? Kenapa menembak dari hanya jarak 5 meter tidak kena dan malah meleset? Apalagi saat sidang pengadilan penembak Bung Karno yang disiarkan melalui radio terungkap saat hendak ditembak, Bung Karno membela dirinya menjadi 5 orang. Menurut pengakuan sang penembak, dia mengalami keanehan saat hendak menembak Bung Karno. Dia melihat ada 5 Bung Karno dalam satu lokasi. Karena itulah tembakan yang dilepaskan meleset. Namun Bung Karno menjelaskan bahwa yang selama ini dibawa adalah tongkat biasa sama seperti tongkat lainnya. Bung Karno yakin gagalnya upaya pembunuhan tersebut karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bung Karno tak hanya memiliki satu tongkat, tapi 3 tongkat. Tongkat komando Bung Karno terbuat dari kayu pucang kala. Pohon pucang itu banyak, tapi pucang kala itu hanya ada satu di sebuah tempat keramat di Ponorogo, Jawa Timur. Ada yang mengatakan kayu tersebut memiliki keistimewaan. Jika memegang kayu tersebut di atas permukaan air, maka bayangan kayu tersebut berubah menjadi seekor ular yang sedang berenang. Bung Karno mendapatkan kayu itu cukup unik. Satu malam dia didatangi orang dengan membawa sebalok kayu pohon pucang kala.
yang dipotong dengan tangannya. Lalu balok itu diserahkan pada Bung Karno untuk menghadapi para jenderal-jenderal, kata orang itu. Lalu Bung Karno menyuruh seorang seniman Yogyakarta untuk membuat kayu itu menjadi tongkat komando. Itulah tadi sedikit cerita tentang kesaktian tongkat komando milik Bung Karno. Semoga kita bisa selalu mengambil sisi baik dari seluruh cerita sejarah, terutama tentang sejarah kesaktian tongkat Bung Karno ini. Selaku pembuat konten video pamit untuk undur diri.